Om Swastiastu, kami dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2B, kelompok 17. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya sendiri dengan nama Putu Enilia Utari dengan NIM 221509116. Dengan saya, Nyoman Wahyu Chandranata dengan NIM 221509164. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai jaringan SOHO atau Small Office Home Office. Nah, sederhana yang memiliki dua buah server, satu sebagai web server dan satu lagi sebagai email server dengan menggunakan distro operating system Ubuntu server. Baik, jadi untuk saya sendiri saya akan membahas mengenai web server. Jadi sebelumnya saya sudah menginstal Oracle VM VirtualBox untuk membantu saya dalam membuat virtual machine. Lalu saya juga sudah menginstal OS Linux Ubuntu untuk virtual machine-nya. Pertama-tama saya akan membuka terlebih dahulu virtual machine-nya, lalu melakukan start pada virtual machine yang saya miliki. Setelah ini saya akan melakukan login terlebih dahulu pada virtual machine-nya dengan menginput username serta password yang sudah saya miliki. Lalu mengetik command sudosu serta menginput password yang saya miliki untuk sudosu dan untuk masuk pada root agar dapat menjadi admin dalam mengakses seluruh komponen yang ada pada Ubuntu. Jadi sebelumnya dalam melakukan konfigurasi untuk membuat web server, saya sudah menginstal beberapa library seperti Apache, PHP, dan MariaDB. Setelah saya melakukan konfigurasi, hasil dari konfigurasi tersebut berupa local domain pada web browser yang akan saya lakukan berikut ini. Untuk local domain yang saya miliki sendiri itu saya beri nama enilia.ac.id. Di sini saya akan mencoba membuka local domain yang sudah saya miliki. Setelah terbentuknya local domain, saya melakukan konfigurasi pada WordPress dan hasilnya akan terlihat juga pada tampilan web browser berikut ini. Jadi saya di sini akan mengetik enilia.ac.id garing WordPress. Jadi demikian merupakan gambaran dari web server yang sudah terbentuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dari mail server. Sebelum itu, pastikan kalian mendownload terlebih dahulu VirtualBox dan juga Ubuntu kalian. Kemudian, masuk ke VirtualBox, klik Start untuk Ubuntu. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kalian sudah bisa memulai konfigurasi. Hal yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus login terlebih dahulu. Tapi karena saya sudah pernah login, sudah memiliki user, saya tinggal mengklik root, kemudian password,
Chandra. Nah, kemudian kalian juga bisa mengklik seperti ini biar mudah. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa memasukkan user kalian. Karena saya sudah memiliki user, saya akan masukkan user saya, Chandra 1. Kita akan mencobanya. Nah, seperti itu, Chandra 1 dot Chandra dot. Saya juga memiliki user kedua yaitu Yulia. Nah, password. Nah, seperti itu. Jika kalian ingin kembali, kalian tinggal mengklik SU dan min. Chandra. Nah, langkah selanjutnya, kalian harus membuat domain terlebih dahulu. Di sini untuk membuat domain, nano buat host. Karena saya sudah mengisi ini 192.168.29.113.17.ac.id. Jika kalian bingung ingin cara mengecek IP kalian, kalian tinggal mengetik IP config. Nah, di sini kalian bisa mengecek IP kalian 192.168.29.113. Kalian bisa melihat di paling atas inet. Kemudian kalian harus menginstal postfix. Kalian harus menginstal postfix dengan sudo apt get install postfix. Namun karena saya sudah menginstal postfix di sini, nanti takutnya datanya double. Saya akan perlihatkan SSN pada saat saya menginstal postfix. Nah, ini awalnya kalian akan diperlihatkan seperti ini. Kemudian klik status internet, oke. Kemudian masukkan mail name kalian. Nah, ini disamakan saja. Kemudian mailboxnya 0. Dan ini protokol internet yang digunakan semua, klik OK. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan cek nano c postfix. Nah, di sini dapat kita melihat settingan dari postfix-nya, yaitu mailbox size limit 0, inet all, inet protocol all, home mailbox hadir. Kemudian kalian juga harus menginstal Courier Pop dan juga Courier IMAP, karena fungsi dari kedua hal tersebut yaitu menyimpan dan mengirim mail yang akan kalian kirim. Karena saya di sini sudah menginstal keduanya, nanti takutnya double, saya akan service Nah, kemudian baik, di sini saya akan mentutorialkan cara meng-add user. Satu. Nah, karena di sini saya sudah meng-add user Chandra 1, jadinya the user Chandra 1 already exists, berarti sudah ada. Itu kalau kalian ingin menambahkan user baru, tinggal tambahkan siapa namanya. Misalnya Chandra 3. Nah, new password kalian tulis saja 1 boleh. 1.
Nah, di sini kalian tinggal mengklik enter 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 enter. Nah, seperti itu. Baik, di sini jika kalian ingin mengirim email, kalian terlebih dahulu em, mengetik telnet kelompok 17.academy.id dengan port 25, kemudian enter, kemudian ketik mail from Sandra, enter, kemudian di bawahnya bacaan OK, kemudian RCPT to Emilia, klik OK, kemudian setelah itu kalian ketik data, karena data ini merupakan apa yang akan kalian kirim. Data, kemudian eh, kemudian jika kalian ingin mengetik data tersebut, kalian klik titik. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian tinggal quit. Nah, jika kalian ingin mengecek mail yang tadi terkirim, kalian tinggal mengganti portnya menjadi 110, kemudian user ya, media, media pasnya dia seperti itu, kemudian start, dan kemudian erat yang terakhir. Nah, seperti ini. Itu yang saya kirim dari tadi. Kemudian eh, langkah selanjutnya kalian harus menginstal yang namanya Square Mail, karena Square Mail itu sangat penting untuk nantinya digunakan untuk membuat konfigurasi. Namun karena sebelumnya saya sudah masukkan data konfigurasi Squirrel, sudah menginstal, nanti takutnya datanya double. Sini saya akan menjelaskan konfigurasi-konfigurasi yang diperlukan, yaitu seperti kalian dapat melakukan seperti tutorial berikut, yaitu kita harus memasuki mode SSH terlebih dahulu karena kodenya lumayan banyak. Kemudian klik apt install open SSH server from SSHD config, kemudian root login, masukkan password to permit root login, klik yes, atau seperti ini. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah selesai ikut konfigurasi yang tadi, kalian tinggal menginstal sesuai dengan urutan berikut. Nah, setelah kalian masukkan kode berikut, kemudian kalian konfigurasi kode tersebut ke file PHP seperti pada berikut: E2 endmode, rewrite express, T2 set main i, dan seterusnya. Kemudian lakukan restart pada Apache MariaDB, kemudian enable Apache MariaDB, kemudian amankan instalasi MySQL. Nah, di sini start Apache 2 MariaDB, System Metal, enable Apache 2 MariaDB, MySQL Secure Installation. Di sini MySQL Secure Installation ini adalah untuk melindungi MySQL atau memprotektif agar terserang virus. Kemudian kita melakukan pengambilan file di
squirrel mile dari link, mau ekstrak dan pilihkan ke folder sesuai konfigurasi bawah. Ini kita tinggal eh, mengikuti langkah-langkah berikut, kemudian konfigurasi pada squirrel mile. Nah, setelah kalian selesai mengkonfigurasi, nah karena takut data saya double, kalian tinggal mengikuti eh, konfigurasi konfigurasi yang saya tunjukkan ini, kemudian masukkan domain seperti ini contohnya yang tadi. Nah, kemudian em, kita dapat men-save semua data yang telah selesai. Kemudian kita dapat mengganti kepemilikan data dari folder folder yang di atas dengan cara clone mir www strip data t2 www strip data, dan selanjutnya kalian juga dapat mengedit domain yang ada dalam folder tersebut seperti ini. Ini diganti your domain ini dengan domain kalian masing-masing. Kalau saya kelompok 17, kemudian kalian akan melanjutkan konfigurasi seperti berikut, seperti ini. Kemudian kalian membuat folder data user seperti ini. Nah, karena kalian sudah menginstal terlebih dahulu Courier IMAP dan Courier POP, kalian tinggal melakukan seperti ini, service postfix restart, kemudian service Courier POP restart, kemudian yang IMAP-nya. Nah, kemudian di sini, jika sudah, sebenarnya kalian sudah bisa mengecek di Chrome. Kalian bisa mengecek di Chrome email-email yang sudah kalian kirim. Nah, 192 sini. Nah, sini kalian tinggal memasukkan username dari user add yang tadi kalian masukkan, kemudian passwordnya juga sama, login. Nah, di sini terdapat lihat ini mail-mail yang sudah tadi dipercobakan. Oke, tes. Kita juga dapat melihat emailnya siapa saja yang
sudah mengirim mail kepada Emilia. Tadi Chandra, nah sini ada mail yang tadi dikirim, lalalala. Nah, seperti itu konfigurasi dari mail server hingga bisa seperti ini. Sekian konfigurasi dari mail server materi saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari gabungan mail server dan web server. Kita tinggal mengklik link yang di bawah di kotak hijau mail server. Kemudian akan diarahkan di Squirrel Mail. Kita dapat mencoba masukkan user kita yang sudah dibuat. Nah, kita sukses untuk masuk usernya. Di sini kita dapat melihat mail-mail yang dikirim maupun diterima. Kita juga dapat melihat, kita juga dapat masuk ke user yang lain. Emilia. Nah, kita berhasil masuk, berarti kita sudah sukses untuk membuat secure mailnya. Kita juga sukses untuk menggabungkan kedua antara web server dan mail server kelompok kita. Sekian, terima kasih.